Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 D4 Pro kelas 1A yang akan membahas materi tentang gagal jantung kongestif. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainil Yonita Paulpi. Aku Aulia Anissa. Aku Arini Alifsah. Iya, Tia Mas Vero. Kalian tahu nggak sih gagal jantung kongestif? Nah, jadi gagal jantung kongestif itu adalah kondisi di mana ketika jantung kita tidak bisa memompa darah sebagaimana mestinya. Nah, hal ini itu terjadi karena adanya kelainan pada otot-otot jantung sehingga membuat jantung tidak bisa bekerja secara normal. Oh iya, selain itu ada juga loh etiologi atau penyebab dari gagal jantung kongestif ini, dan disebabkan dari beberapa penyakit seperti anemia, diabetes, hipertensi, miokarditis, dan juga bisa karena gaya hidup yang tidak teratur seperti merokok, mengonsumsi alkohol, olahraga yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Proses terjadinya gagal jantung kongesif. Yang pertama, ada gagal jantung kongesif sebelah kiri, terus ada gagal jantung kongesif sebelah kanan, dan ada gagal jantung kongesif campuran. Tanda-tanda dan gejala dari CHF adalah yang pertama, tubuh merasa lelah setiap waktu, sesak nafas ketika beraktivitas maupun sedang beristirahat, pembekakan pada kaki, kenaikan berat badan yang signifikan, sering ingin membuang air kecil ketika malam hari. Nah, berikut adalah beberapa resiko komplikasi dari CHF. Yang pertama, kegagalan organ tubuh lain, gangguan katup jantung, aritmia, dan henti jantung mendadak. Akan membahas beberapa contoh pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis penyakit gagal jantung kongestif atau CHF ini. Tapi sebelum itu, aku mau jelasin dulu mengenai pemeriksaan penunjang itu sendiri. Jadi, pemeriksaan penunjang ini dilakukan untuk meyakinkan dokter dalam mendiagnosis suatu penyakit. Contohnya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi. Oke, sekarang kita kembali lagi ke awal nih teman-teman. Apa saja sih pemeriksaan penunjang untuk penyakit CHF ini? Nah, yang pertama adalah ronsen dada. Ronsen dada adalah pemeriksaan dengan menggunakan radiasi guna menampilkan gambaran bagian dalam dada seperti jantung, paru-paru, dan organ toraks lainnya. Melalui ronsen dada ini, penyakit gagal jantung kongestif ini dapat dinilai dari pembesaran jantung dan bayangan dapat menunjukkan dilatasi atau hipertrofi bilik atau juga perubahan pembuluh darah yang kemudian mencerminkan peningkatan tekanan pulmonalis. Tidak hanya ronsen dada saja teman-teman, tapi bisa juga dengan pemeriksaan CT scan jantung maupun MRI. Yang kedua adalah EKG atau elektrokardiogram. EKG ini merupakan grafik yang dibuat oleh sebuah elektrokardiograf yang merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu. Nah, EKG ini membantu dokter dalam memantau kondisi orang yang sudah terdiagnosis CHF ini. Selain itu juga dokter dapat mengetahui jangka waktu perjalanan gelombang listrik melewati jantung lewat pengukuran interval pada elektrokardiogram. Waktu yang berjalan dari satu bagian jantung ke bagian jantung lainnya dapat menunjukkan apakah aktivitas kelistrikan jantung normal atau tidak. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan elektrolit. Pemeriksaan ini untuk mendeteksi perubahan elektrolit dalam tubuh dan akan terlihat perubahan karena adanya perpindahan cairan atau penurunan fungsi ginjal. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini adalah kateterisasi jantung. Fungsinya untuk mendiagnosis kondisi jantung, tentunya diikuti juga dengan gejala-gejala yang muncul. Nah, sekarang kita akan pindah ke penata laksanaannya. Nah, yang pertama ini adalah meningkatkan oksigenasi dengan pemberian oksigen. Lalu yang kedua adalah menurunkan konsumsi O2 melalui istirahat atau pembatasan aktivitas. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kontraktilitas otot jantung atau kemampuan otot jantung untuk bisa berkontraksi. Pencegahan penyakit gagal jantung kongestif itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan mengonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, ikan, dan daging. Hindari juga makanan yang mengandung lemak jenuh seperti gorengan, mentega, es krim, dan daging olahan. Batasi asupan gula dan garam, batasi konsumsi minuman keras. Jika kamu memiliki tingkat tekanan darah dan kolesterol yang tinggi, segera lakukan penanganan. Kedua kondisi ini bisa meningkatkan risiko terkena gagal jantung. Jaga berat badan pada batasan sehat dan lakukan langkah-langkah penurunan berat badan jika diperlukan. Berhenti merokok jika kamu seorang perokok.
Jika kamu bukan perokok, jauhi asap rokok agar tidak menjadi perokok pasif. Lakukan aktivitas atau olahraga yang dapat membuat jantung sehat, seperti bersepeda atau berjalan kaki minimal 2,5 jam per minggu. Lalu yang selanjutnya itu ada pengobatan gagal jantung kongestif. Metode pengobatan gagal jantung kongestif akan disesuaikan dengan usia pasien, penyebab dan tingkat keparahannya, serta penyakit lain yang menyertainya. Metode pengobatan gagal jantung itu dapat berupa, yang pertama itu dengan obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan oleh dokter bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot jantung, mengurangi beban kerja jantung, dan meredakan gejala. Yang kedua itu dengan metode operasi. Selain obat-obatan, dokter juga dapat melakukan tindakan operasi untuk menangani penyebab kerusakan jantung. Prosedur operasi yang dapat dilakukan antara lain operasi katup jantung, operasi bipas jantung, operasi angioplasti dan pemasangan ring atau stent, operasi transplantasi jantung. Lalu yang ketiga itu ada pemasangan implan. Dokter juga dapat menanam alat yang dapat membantu kerja jantung agar mampu memompa darah secara efisien. Beberapa jenis alat tersebut adalah alat pacu jantung, Implantable Cardioverter Defibrillator atau ICD, Left Ventricular Assist Device atau LVAD. Sekian materi dari kelompok kami, semoga teman-teman semua bisa tahu dan paham tentang apa itu penyakit gagal jantung kongestif. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.